Mantan Bupati Kabupaten Bone Bolango Hamim Pou jalani sidang perdana dugaan kasus korupsi bantuan sosial yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Gorontalo Selasa 11 Maret 2025 kemarin. Usai gelar sidang perdana, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Dedi Herlianto mengungkapkan bahwa ex-bupati 2 periode ini telah menyalahgunakan dana bantuan sosial pada tahun 2011 hingga 2012 silam. Dana bansos tersebut diduga dipergunakan dalam membiayai keperluan politik saat akan mencalonkan Bupati Bone Bolango. Saat itu, Hamim Pou diduga melanggar regulasi atau aturan dalam pemberian bansos. Menurut Dedi, bahwa terdakwa melanggar peraturan mengenai pemberian bansos. Seharusnya penerima bansos itu melalui pengajuan proposal yang kemudian disetujui oleh SKPD terkait sebelum dana diberikan. Atas tindakan terdakwa, jaksa penuntut kemudian mendakwa Hamim Pou dengan pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18. Dalam dakwaan tadi bahwa perbuatan terdakwa itu melanggar aturan mengenai pemberian bansos yang justru dia tanda tangani sendiri. Seperti seharusnya penerima bansos itu kan mengajukan proposal dulu, disetujui oleh SKPD, kepala SKPD yang terkait, baru diberikan. Nah, bahwa ini dalam uraian tadi dakwaan disebutkan bahwa di beberapa tempat terdakwa langsung memberi bantuan sosial tanpa melalui proposal. Nah, itu secara garis besarnya. Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang 3199 tentang Tipikor dan subsidiar Pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang yang sama, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang sama. Yang bersangkutan itu menggunakan dana bansos untuk kepentingan politik ya? Disinyalir begitu, untuk kepentingan politik yang bersangkutan. Terdakwa dalam hal ini. Untuk sidang selanjutnya seperti apa persiapan dari JPU sendiri? Nah, kalau untuk sidang selanjutnya kita akan mendengar eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum. Jadi kita menunggu dari keberatan yang disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukum. Sementara itu, mantan Bupati Kabupaten Bone Bolango Hamim Pou yang ditemui usai persidangan menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan terhadapnya itu. Menurutnya, bantuan sosial masjid tersebut sudah melalui penetapan APBD bersama DPRD dan sudah sesuai DIPA APBD. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, maka Pemda sudah melanggar peraturan daerah. Seperti stigma ya. Stigma bagi saya, keluarga. Sepertinya kami ini koruptor. Saya lihat di curi uang masjid. Padahal itu pertama. Ya. Ini bantuan masjid, Ya. bantuan sosial untuk masjid. Ya. Sudah ditetapkan di APBD Ya. bersama DPR, sudah ada DIPA-nya. Contohnya seperti bantuan masjid Almarhamah Suwala. Ya. Di DIPA itu anggarannya 1 miliar. Ya. Nah, di SK Bupati katanya melampaui. SK Bupati itu hanya mengatur batasan untuk kegiatan sosial, Ya. kegiatan keagamaan, kegiatan kepemudaan, kegiatan kemahasiswaan. Ya. Bantuan mesti diatur tersendiri, tidak dibatasi. Ya. Dan itu tahun-tahun sebelumnya juga sudah berlangsung. Ya. Jadi seperti hitungannya bantuan masjid Almarhamah 1 miliar. Ya kita berikan 1 miliar dan bertahap, 300 juta, 400 juta, 300 juta lagi secara bertahap. Begitu kan? Itu sudah sesuai DIPA, di APBD. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan itu berarti kita melanggar APBD. APBD itu perda, Ya. peraturan daerah. Demikian juga masjid-masjid lain sudah ada di DIPA itu, di APBD itu dituliskan masjid lainnya se-Kabupaten Bone Bolango. Gitu. Jadi dari situ itu diambil untuk bantuan Jumat keliling, safari Ramadan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kita ini seperti dibentur-benturkan. Bupati dibenturkan dengan SK Bupatinya sendiri. Padahal di SK Bupati itu juga Anda dengar sendiri tadi kan, Bupati bisa menyetujui, menolak, mengulangi, menambahkan sepanjang anggarannya masih tersedia. Nah, kita anggarannya tersedia, ya kan? Dan ada diskresi Bupati kan, ada undang-undang administrasi pemerintahan. Bupati bisa melakukan kebijakan sepanjang tidak menguntungkan diri sendiri, sepanjang tidak melakukan korupsi, tidak mengambil untuk kepentingan sendiri, dan tidak ada yang fiktif.
semua bantuan ini diterima dengan utuh. Insya Allah, demi Allah, 0,1 rupiah pun tidak ada yang singgah ke bupati, langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, penasihat hukum Hamim PU mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan yang dimana akan dipaparkan dalam sidang berikutnya. Saat ini Hamim PU berstatus tahanan kota dan tidak diperbolehkan untuk keluar daerah selama proses hukum berlangsung. Tim Liputan Dulu Pak Aidi melaporkan.